Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah masuk penghujung-penghujung bulan suci Ramadan. Yang semoga ibadah-ibadah puasa kita pada hari-hari Ramadan yang lalu diterima atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat suatu ibadah itu adalah pada penerimaan atau kabulnya ibadah tersebut. Di akhir bulan suci Ramadan, selain kita berpuasa, ada satu juga ibadah. Satu jenis ibadah yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah terkait zakat fitrah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas permasalahan asnaf yang 8 daripada asnaf zakat fitrah. Yang mana pembahasan akan dititik beratkan kepada pembahasan amil. Kenapa? Karena masih banyak ditemukan ya, konsep-konsep ya, daripada permasalahan zakat yang tidak diterapkan dengan baik oleh amil-amil zakat tersebut. Jadi dari 8 asnaf zakat ada satu asnaf yaitu amil zakat. Siapakah orang yang dikatakan sebagai amil zakat? Ya, syarat amil zakat yang sah secara syar'i harus diangkat oleh pemerintah. Dalam konteks ini, amil zakat itu harus didaftarkan kepada institusi yang menjadi wakil pemerintah di dalam ya, berikan legalitas sebagai amil. Kalau di Indonesia peraturan sebelumnya adalah mendaftarkan nama-nama orang yang ditunjuk mengurus zakat fitrah, fidyah dan selainnya. Nama-nama tersebut didaftar ke KUA. Nah, sekarang ada prosedur baru, katanya tidak daftar lagi di KUA tapi didaftarkan di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nanti Basnas tersebut yang memberikan legalitas terhadap orang-orang yang telah ditunjuk untuk mengurusi zakat. Dalam artian begini, setiap masjid, musola ataupun pengurus-pengurus zakat yang diangkat oleh najir masjid, ya, najir musola, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, apapun namanya, nama-nama yang sudah dirilis sekitar berapa, 10 atau 20 orang itu, daftarkan dia ke Basnas. Kalau tidak didaftar ke Basnas, maka nama-nama tersebut mereka tidak disebut sebagai amil. Mereka hanya panitia biasa. Itu berbeda. Amil zakat dengan panitia biasa itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya kalau amil mendapatkan bahagian zakat atas nama amil. Tapi kalau panitia zakat, dia tidak termasuk amil. Ya, maka dia tidak berhak mendapat bagian daripada bagian atas nama amil. Nah, maka kesimpulannya yang pertama, nama-nama yang sudah dipilih untuk mengurus zakat itu mesti didaftarkan ke Basnas agar mendapat legalitas yang sah dari Basnas sebagai wakilnya pemerintah. Barulah nama-nama tersebut sah disebut sebagai amil. Kalau tidak didaftar, tidak mendapat legalitas dari Basnas, maka mereka tidak layak disebut amil. Ya, mereka disebut sukarelawan biasa. Maka kalau seandainya mereka mendapat bahagian atas nama amil, hukumnya haram. Ya, hukumnya adalah haram karena mereka tidak berhak mendapatkan itu. Nah, ini poin penting.
ya untuk pengurus-pengurus zakat agar lebih selektif lagi terkait masalah ini. Nah, dampaknya apa sekiranya ya nama-nama yang ditunjuk sebagai pengurus zakat tersebut tidak terdaftar di Basnas, tidak mendapat legalitas dari Basnas? Dampaknya apa? Dampaknya banyak sekali. Di antaranya terkait baro'atu zimmah. Apa itu baro'atu zimmah? Semisalnya, ya, saya membayar zakat fitrah melalui panitia zakat yang tidak mendapat legalitas dari Basnas. Sekiranya ya, zakat saya itu yang saya wakilkan kepada mereka tidak sampai kepada mustahik fakir miskin tadi, di akhirat saya tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dianggap belum menunaikan zakat. Resikonya besar. Ya, kalau kita menunaikan zakat fitrah melalui ya pengurus zakat yang tidak terdaftar, ya, tidak mendapat legalitas dari Basnas sebagai wakil pemerintah yang menurut fikih itu tidak layak disebut sebagai amil. Jadi dampak pertama terkait baro'atu zimmah. Nah, kalau saya bayar atau menunaikan zakat saya wakilkan kepada ya panitia zakat yang sudah mendapat legalitas dari Basnas sebagai wakil pemerintah. Ketika saya mewakilkan zakat saya kepada mereka, itu sudah dianggap selesai. Walau sekiranya zakat saya itu tidak sampai kepada fakir miskin, saya nggak dituntut di akhirat. Makanya kalau ditanya, Ustadz, lebih baik manakah? Membayar zakat melalui badan amil atau kita antar langsung kepada fakir miskin? Tidak melalui wakil. Mana lebih baik? Menurut qaulul ashah di dalam madhab Syafi'i, pendapat paling kuat, ya, sekiranya harta zakat itu adalah termasuk harta zakat batiniyah. Ya, batinah berupa zakat semisalnya zakat tijarah itu zakat batinah namanya. Kalau zakat zohiroh seperti zakat peternakan, zakat pertanian itu namanya zakat zohiroh. Kalau zakat batinah seperti zakat perdagangan dan termasuk zakat fitrah. Mana lebih baik? Maka kita perlu meninjau sekiranya panitia pengurus zakat tersebut ya tidak mendapat legalitas dari Basnas selaku wakil pemerintah, maka lebih baik kita membayar zakat itu langsung saja kita bayar kepada orang yang berhak menerima. Semisal fakir miskin. Supaya kita benar-benar meyakini ya barang zakat kita itu memang tersalurkan sampai kepada orang yang berhak. Karena kan tadi masalah baro'atu zimmah itu ya cukup rumit. Ya. Nah, tapi kalau sekiranya panitia zakat yang mengurus zakat di daerah kita memang telah terdaftar di Basnas, berarti mendapat legalitas ya dari pemerintah karena Basnas menjadi wakilnya pemerintah, maka menurut pendapat yang paling kuat qaulul ashah dalam madhab Syafi'i, lebih baik kita membayar zakat tersebut melalui badan amil yang sah secara syar'i tadi daripada membayarnya langsung kepada fakir miskin. Nah, baik, ini poin yang kedua. Nah, jadi dampak-dampaknya kalau tidak didaftarkan itu banyak sekali dampaknya. Ya, termasuk tidak boleh mencampur beras zakat. Ya, tidak boleh mencampur beras zakat. Biasa kebiasaan kita itu sebelum didistribusikan kepada masyarakat, kita hitung, kita campur secara global. Beras zakat tadi dapat berapa ton kan begitu. Nah ini kalau dianya tidak mendapat legalitas yang sah secara syar'i sebagai amil, dia nggak berhak untuk mencampur aduk beras zakat. Artinya dampaknya banyak sekali. Kalau kita ulas semua mungkin masa kita ini tidak cukup. Ya, itu saja di antaranya. Dan poin di antara poin penting yang perlu saya sampaikan untuk orang yang bertugas ya mendata penerima zakat, itu tugas siapa? Tugas amil. Maka lakukanlah pendataan secara objektif. Supaya apa? Agar ya barang zakat tersebut nantinya tepat sasaran.
kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut. Jangan sampai ya barang zakat tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak menerima. Dan orang yang berhak menerima justru tidak menerima. Berarti kan tidak objektif. Ya. Maka kesalahan fatal banyak dilakukan amil-amil zakat. Ketika melakukan pendataan, mereka mendata tidak dengan observasi. Ya, penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Ya, sehingga penilaian mereka tidak objektif. Atau bahkan mereka observasi tapi nggak mengerti kriteria orang yang berhak. Seperti misalnya fakir miskin. Beda fakir, beda miskin. Orang fakir itu misalnya begini. Ya, ini konsep kitab Kasyifatus saja yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi. Apa disebut di situ? Misalnya ada satu keluarga. Seorang suami, seorang istri, 3 orang anak. Berarti satu keluarga 5 orang. Dalam sehari biaya hidup mereka membutuhkan biaya 100.000 rupiah untuk 3 kali makan. Tapi hasil pekerjaan dari si ayah hanya menghasilkan gaji di bawah setengah. 50.000, 30.000, 40.000. Padahal butuhnya 100.000 untuk 3 kali makan. Itu golongan fakir namanya. Nah, kalau golongan miskin membutuhkan biaya hidup 100.000 rupiah untuk 1 hari 3 kali makan, penghasilan dalam sehari di atas setengah. 60.000, 70.000, 80.000 itu termasuk golongan miskin. Jadi ketika mendata seperti itu. Yang menjadi tolak ukur adalah penghasilannya. Ya, bukan melihat dari fasilitas. Kebanyakan kita mendata, udah itu nggak dapet zakat. Kenapa? Nggak kamu lihat itu baru beli kereta baru, beli sepeda motor baru, kulkasnya baru. Ya, fasilitas yang dilihat. Tidak, bukan fasilitas yang dilihat. Ini berhak nerima tidak? Apa Anda tidak melihat rumahnya lantai 2? Kalau rumah itu warisan orang tua gimana? Sementara penghasilannya di bawah standar yang disebutkan. Bisa jadi golongan fakir ataupun miskin. Jadi supaya objektivitas itu tepat sasaran, ya, maka standar di dalam mendata itu adalah penghasilannya. Bukan fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Ya. Nanti tersinggung kalau kami nanya penghasilannya Ustadz. Kita kan bisa melakukan pengamatan. Kira-kira dia kerjanya apa, kan gitu. Kan kita bisa menakar-nakar penghasilannya. Iya apa enggak? Bisa ditakar. Atau kita nanya jiran tetangganya. Ya. Tanya jiran tetangganya, kira-kira si fulan, keluarga fulan berhak tidak untuk menerima zakat. Ya. Tetangga kan mengerti kondisinya. Kalau kata mereka menerima berhak, catat. Ya, kadang kan ada orang sensitif ya kalau kita nanya penghasilan. Karena kan itu internalnya keluarga seseorang gitu ya. Jadi caranya supaya tidak tersinggung itu, kita amati kerjanya apa. Ya, kalau kurang yakin, tanya kepada jiran tetangga. Jangan ngasal data, cuma nengok rumah, ngelihat ya, menilai rumahnya, fasilitasnya. Oh ini berhak nggak berhaknya, melihat dari fasilitas. Itu nanti bisa zolim kita. Ya, orang yang berhak menerima karena kita lihat fasilitasnya ada sehingga tidak kita berikan zakat kepadanya. Orang yang tidak berhak menerima malah kita berikan. Penyakit bahkan amil-amil ini yang gak berhak dimasukkan ke daftar orang yang berhak menerima. Kenapa? Karena masih ada hubungan saudara. Tidak boleh, Anda zolim. Ya, memasukkan orang yang tidak berhak menerima. Jadi di daftar zakat itu penerimanya saudara dia semua. Ya, orang yang memang benar-benar fakir karena tidak saudara tidak dimasukkan. Pecat aja kalau ada panitia zakat seperti ini. Nah, kata-kata pecat ini tolong jangan dipotong. Saya yang bertanggung jawab ini. Saya tegas orangnya. Ya, sudah. Nah, berapa menit? Oh, masih 14 menit. Ya. Nah, jadi itu diantaranya. Nanti bisa dipotong dari itu kan. Nah, kalau memang ada pihak-pihak amil zakat yang kita ketahui nakal, ya pecat saja.
Ya, karena ini amanah umat. Kita harus sampaikan dengan yang semestinya. Ya. Jadi di dalam mendata orang yang berhak menerima, ya, lakukan pendataan secara objektif. Boleh juga semisalnya pengakuan dari masyarakat. Pak, Bapak Fulan itu udah dicatat belum sebagai penerima zakat? Oh belum. Ya, belum ada Pak. Masukkan namanya Pak. Itu sekarang dalam kondisi yang sangat sulit. 2 orang saja yang sudah bersaksi demikian, itu bisa kita masukkan. Kadang juga mau ada orang yang datang kepada panitia langsung. Pak, Bapak panitia zakat. Iya. Apakah saya sudah masuk sebagai orang yang berhak nerima? Kan begitu. Oh belum ada Pak. Tolong Pak masukkan nama saya sebagai orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini jangan langsung dimasukkan, juga jangan langsung ditolak mentah-mentah. Observasi lagi. Bapak tinggal di lingkungan mana? Sini-sini. Oh, masih radar masjid kita, daerah kita kan gitu. Ya, baik. Ini nama Bapak sementara kami catat dulu. Nerima enggak nerimanya nanti kami informasikan kembali. Pulang dia, kita observasi. Tanya kepada tetangga misalnya. Benar enggak Pak, Bapak Fulan itu ya dalam kondisi yang sangat sulit. Karena setahu kami dia enggak pernah dulu dapat zakat. Sekarang kok tiba-tiba minta. Pengakuan tetangganya benar. Memang dulu Bapak itu bekerja. Semenjak COVID ya akhirnya di PHK. Gak punya penghasilan sama sekali bahkan. Ya, bahkan kamilah yang membantu perekonomian mereka untuk makan dan lain sebagainya. Berarti pengakuan dari masyarakat sekitar mengakui hal yang demikian. Maka berhak kita untuk memasukkan ya daripada nama orang tersebut. Nah, jadi panitia amil zakat itu harus fleksibel. Ya, harus fleksibel supaya tidak terjadi kezoliman. Nah, jadi poin pentingnya untuk panitia zakat yang pertama, daftarkanlah ya nama-nama yang sudah tercatat sebagai pengurus zakat ke lembaga-lembaga yang menjadi wakilnya pemerintah yang dapat memberikan legalitas keabsahan sebagai amil zakat. Dalam hal ini setahu saya itu di Basnas. Ya, didaftar di Basnas atau di KUA. Coba cari informasinya. Udah barangkali itu aja barangkali. Berapa menit udah? Udah cukup lah tuh ya. Langsung penutup aja ya. Nah, jadi didaftarkan supaya sah sebagai amil zakat. Karena masih banyak di daerah-daerah yang kita perhatikan. Bukan di desa-desa saja. Bahkan di kota-kota sendiri pun tidak memperhatikan permasalahan ini. Padahal ini sesuatu yang sangat fatal. Bisa dibaca di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab I'anah, kriteria amil zakat yang sah secara syar'i itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua di dalam melakukan pendataan terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, lakukanlah pendataan secara objektif agar harta zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan zakat fitrah. Khususnya penekanannya adalah pada permasalahan amil. Agar kita dapat memperhatikan bagaimana teknis daripada pengurusan daripada zakat fitrah itu agar dipandang sah menurut syariat. Mudah-mudahan ibadah zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berkat daripada zakat itu membersihkan harta-harta kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.